saya hormati narasumber kita Bapak Supartono, Prof. Muklis, beserta para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara webinar siang hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul siang hari ini untuk mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita panjatkan doa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang baik, bijaksana, penuh rasa syukur dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dewi Utari, dan pada acara kali ini saya bertindak sebagai moderator dengan materi memeriksa prestasi konstruksi. Bapak Ibu yang saya hormati, tema webinar kali ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali nanti informasi yang akan kita dapatkan, dan informasi ini akan bisa lebih dipahami jika nanti ada diskusi yang efektif, sehingga saya berharap seluruh hadirin nanti bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Sebelum acara dimulai, saya bacakan terlebih dahulu CV narasumber kita, Bapak Supartono. Bapak Supartono, beliau kelahiran dari Pati, dengan jabatan pemberi keterangan ahli dan pekerjaan di LKPP. Alamat tempat tinggal di Semarang, pendidikannya adalah S1 Teknik Sipil, S2 Sarjana Manajemen dan Ilmu Hukum. Keanggotaan sebagai bergabung dalam Asosiasi Profesi HPJI dan Ikatan Asesor Indonesia. Dengan segudang pengalaman, riwayat pekerjaan, dan lain-lain, termasuk pemberi keterangan ahli, tentunya tak akan kita ragukan lagi kepiawaian beliau. Seperti layaknya kita tahu Pak Muji, yang sudah mendunia ya Pak Muji. Selanjutnya, kami persilakan kepada narasumber kita Bapak Supartono untuk menyampaikan materinya langsung saja. Monggo silakan Bapak Supartono. Ya. Terima kasih, Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Muji, kemudian Prof. Muklis, dan teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu yang bergabung dalam webinar sore hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, dan yang terlebih adalah terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia pada kita sekalian hingga siang hari ini kita dapat bergabung mengikuti acara webinar siang hari ini. Jadi tema atau topik hari ini berkait dengan memeriksa pekerjaan konstruksi. Namun lebih kita fokuskan ke kegiatan pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung. Bentar. Jadi kenapa bangunan gedung? Kebetulan ada banyak masukan pada kami yang ingin mendalami atau lebih mendalami tentang konstruksi di bangunan gedung. Jadi kami izinkan untuk menayangkan ini. Yang pertama, untuk refresh kita bersama adalah undang-undang yang mendasari pekerjaan bangunan gedung adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian peraturan turunannya, peraturan pemerintah Nomor 36 2005, kemudian ada Perpresnya juga mengenai pembangunan bangunan gedung, Perpres Nomor 73 Tahun 2011, kemudian Permen PUPR tentang pedoman harga satuan
Bidang Pekerjaan Umum 2016 nomor 28, kemudian Permen PU 22 tahun 2018 yang terbaru merupakan revisi dari Peraturan Menteri PU sebelumnya. Kenapa memeriksa pekerjaan konstruksi menjadi sesuatu yang menurut kami cukup signifikan? Karena dari sinilah awalnya masalah-masalah tentang kegiatan konstruksi, terutama dalam pekerjaan konstruksi berawal, yaitu tentang bagaimana kita memeriksa pekerjaan konstruksi dengan kondisi yang beragam di lapangan, kemudian juga termasuk fokus yang lebih utama lagi adalah konsentrasi kita kepada pemeriksaan pekerjaan konstruksi itu atau hasil kerja konstruksi itu berkait dengan sisi kualitas, yang satu adalah sisi kuantitas. Dua kondisi pokok ini yang menjadikan kita selama ini bermasalah ketika di pekerjaan konstruksi. Mari kita coba ungkap pelan-pelan mengenai ini. Maaf. Jadi untuk review bahwa kembali kepada dasarnya kita itu adalah di bangunan gedung, maka biaya bangunan gedung itu ada meliputi 4 komponen, yaitu biaya pelaksanaan konstruksi, kemudian biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan, dan biaya pengelolaan kegiatan. Nah, di dalamnya akan menyangkut beberapa hal tentang nanti terutama di biaya pelaksanaan, karena nanti kita akan berfokus pada pemeriksaan hasil kerja konstruksi. Kemudian biaya pengelolaan seperti biasa kalau di kita dulu pernah sebut ada administrasi proyek, itu sekarang istilahnya di dalam Permen PU 2000 berapa tadi 22 ya kalau nggak salah, itu tentang meliputi beberapa kegiatan di sana yang seperti lazimnya dilakukan oleh PPK. Kemudian, nah ini ada pekerjaan manajemen konstruksi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di bangunan gedung itu ada manajemen konstruksi diperuntukkan untuk bangunan yang berlantai di atas 4 atau luas areanya, luas lantainya di atas 5.000, atau bangunan gedung tersebut khusus, atau bangunan tersebut merupakan kegiatan yang tahun jamak. Ini dalam ketentuannya wajib menggunakan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu seperti apa? Di sana sudah terbagi beberapa komponen tentang pembayaran, proporsinya, mulai dari persiapan, penyedia jasa perencana, kemudian mereview, kemudian melakukan pengadaan, jasa pelaksana konstruksi sendiri, kemudian pengawasan selama berlangsungnya kegiatan operasional pembangunan. Yang terakhir adalah pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir. Kemudian yang ini yang beda dengan kegiatan perencanaan teknis lainnya, konstruksi lainnya. Kalau di bangunan gedung sudah jelas dituangkan untuk biaya perencanaan teknis bangunan gedung terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, itu nilainya 10%, kemudian tahap pra-perancangan nilainya 20%, kemudian tahap pengembangan perancangan nilainya 25%, dan tahap rancangan detail, gambar detail, RKS dan RAP 25%. Kemudian pada saat diselenggarakan tender atau pelelangan pekerjaan konstruksi nilainya 5%. Selanjutnya adalah ada
sisa lagi 15% yang itu dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan berkala. Nah, ini agak beda dengan pekerjaan konsultansi yang di luar bangunan gedung. Nah, ini makanya yang ini perlu kami stressingkan, karena beda kalau di luar bangunan gedung biasanya ada laporan pendahuluan, laporan survei, dokumen ini, dokumen itu, sampai ada berapa dokumen tergantung KAK-nya, itu dibagi menjadi porsi pembayaran per termen. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dalam pelaksanaan konstruksi. Sederhana saja sebenarnya, yang pasti dilakukan oleh penyedia, kemudian untuk mewujudkan dokumen perencanaan menjadi bangunan, kemudian di dalamnya ada proses yang disebut pengendalian dan pengawasan, sampai nanti kegiatan akhir adalah final handover atau FHO. Kemudian ini kami ilustrasikan bahwa kami tidak runtutkan detail, namun paling tidak memberikan gambaran pada kita bersama pemahaman tentang kegiatan kontraktual, pelaksanaan kontraktual, pekerjaan konstruksi, khususnya bangunan gedung ini. Jadi bahwa akan terjadi dalam praktek di lapangan, atau sering terjadi ditemukan kondisi yang menuntut adanya perubahan, apakah itu ketidaksesuaian lapangan, apakah itu perubahan-perubahan disebabkan karena perkembangan-perkembangan terakhir. Oleh karena itu, dalam kontrak itu sudah dicantumkan untuk mengakomodir kegiatan yang disebut perubahan pekerjaan. Nah, perubahan pekerjaan itu sebagaimana diamanatkan di Perpres, baik 54 maupun 16, bahwa antara lain menambah, mengurangi kuantitas, kemudian menambah, mengurangi jenis mata pembayaran, dan mengubah spesifikasi atau gambar pelaksanaan pekerjaan yang belum tercantum. Teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, bahwa peran penting setelah kita ketahui ada perubahan, ada pelaksanaan tadi, pengawasan teknis. Jadi pengawasan teknis begitu penting karena nanti ini akan menjadikan hasil kerja atau output produk dari pekerjaan konstruksi tersebut yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. Jadi pengendalian di situ ada pengendalian waktu, biaya, dan pengendalian kualitas, kuantitas. Kemudian ada di satu lagi adalah tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara. Jadi kami memang mendasari Bapak Ibu sekalian untuk menuju kepada bagaimana memeriksa pekerjaan konstruksi ini menjadi lebih benar atau sebenar-benarnya. Awalnya ada DED, di sana ada gambar detail arsitektur dan lain sebagainya, ada RAB, rencana biaya atau BOQ, kemudian ada RKS atau spesifikasi teknik. Nah, dasar daripada semua produk itu berangkat dari rincian-rincian yang disusun dalam DED, atau lebih tepatnya dalam spesifikasi teknik. Nah, umumnya pekerjaan ke PU-an banyak menganut spesifikasi model multi-step and method specification, atau spesifikasi yang mengatur semua langkah, mulai dari material, metode kerja, peralatan, sampai dengan hasil kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, teman-teman sekalian yang terkait, yaitu mengawasinya mulai dari sejak material. Material yang didatangkan apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan, kemudian cara pelaksanaan sudah sesuai dengan yang dikaidahkan di dalam spesifikasi, sampai dengan kita menilai produk akhir.
pekerjaan. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, bahwa spesifikasi teknik itu berisi secara umum, pertama adalah uraian umum. Jadi uraian umum itu adalah memberikan gambaran bahwa pekerjaan ini nanti akan melakukan kegiatan ini, membuat ini, membangun ini. Kemudian yang kedua, persyaratan teknis tentang bahan. Bahannya misalkan kalau bangunan gedung ambil besi beton, besi betonnya mutu U24 dan lain sebagainya, atau besi ulir U39 atau U40, U39 ya, yang ulir itu nggak salah. Kemudian peralatan yang dibutuhkan. Nah, di dalam spesifikasi teknik ini sampai diatur cara pelaksanaan pekerjaannya, tahapan pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian cara-cara juga dalam pengendalian mutu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mengukur hasil kerja. Yang paling akhir adalah melakukan pembayaran. Jadi tahapan mulai 1 sampai dengan 7 ini menunjukkan bahwa begitu runtutnya tahapan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang seperti diharapkan. Kemudian ini juga hampir sama dengan tadi, namun demikian saya lebih stressingkan ke unsurnya. Jadi persyaratan bahan baku seperti apa, persyaratan bahan olahan, kalau bahan jadi ya ada sertifikat produknya dan lain sebagainya, kemudian cara pelaksanaannya, peralatan yang digunakan, kemudian sejauh mana produk akhir yang harus dicapai. Kemudian yang terakhir adalah setelah dilakukan pengujian atau pengendalian mutu dan sebagainya, dilakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir sekali adalah pembayaran. Jadi stepping daripada proses kegiatan pekerjaan konstruksi adalah seperti ini garis besarnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih sebetulnya kita kok berkutat ke spesifikasi teknik? Iya, yang jelas spesifikasi teknik itu menentukan. Karena spesifikasi teknik itu basis data untuk langkah-langkah tahapan yang akan mewujudkan suatu pekerjaan sehingga hasilnya seperti yang diharapkan atau yang dipersyaratkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kembali kepada ini, tadi spesifikasi teknik ada umum, bahan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, juga tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu sekalian, kita perlu pahami, dan ini tentunya sudah sangat dipahami oleh teman-teman Bapak-Ibu sekalian, yaitu antara kontrak lamsam dan kontrak harga satuan dalam bangunan gedung, sering mengacu kepada kontrak lamsam dan kontrak harga satuan. Kontrak lamsam berdasarkan produk keluaran atau output base, kemudian lingkupnya kemungkinan kecil berubah, walaupun bisa jadi berubah. Kemudian DED lengkap, artinya gambar detailnya ada, kemudian speknya juga begitu lengkap sehingga tidak ada hal lagi untuk ambigu di dalam pelaksanaan. Kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan tercapainya hasil produk atau produk keluaran dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya atau volume. Ini saya adopt kalimatnya persis seperti apa yang diuraikan tertuang di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Kemudian salah satu lagi atau yang satunya lagi adalah kontrak jenis harga satuan, yaitu kontrak yang didasarkan atas unsur pekerjaan, komponen penyusunan atau input base, kemudian kuantitas volume masih bersifat sementara,
DED dan spesifikasi teknik menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Pembayaran ini dilakukan secara pengukuran bersama atas pekerjaan atau relasi produk yang diselesaikan berdasarkan harga satuan yang tetap. Ini yang kontra harga satuan. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi ini sangat menentukan dan banyak kontrak pekerjaan konstruksi yang gabungan antara lamsam harga satuan, lamsam saja, atau yang paling sering adalah gabungan lamsam dan harga satuan. Nah, setelah kita mendalami, memahami tentang spesifikasi teknik daripada kegiatan pekerjaan konstruksi, maka kita tingkatkan langkah berikutnya adalah pengawasan. Yaitu proses untuk menetapkan ukuran dan mengambil tindakan guna mendukung capaian produk sesuai dengan proses yang direncanakan, yaitu metode kerja, metode pelaksanaan, segala aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu yang disebut pengawasan. Nah, di dalam pengawasan sendiri ada pengendalian. Kalau pengendalian dilakukan setiap saat, tapi kalau pengawasan bisa dilakukan secara berkala. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah yang menentukan hasil daripada kinerja atau produk pekerjaan konstruksi ini, menurut hemat kami, banyak tergantung dari sumber daya manusia atau integritas dari sumber daya manusia. Dalam hal ini, bagaimana para pengelola proyek ini, yang pertama harus memahami semua aspek, khususnya teknis, kemudian kendali manajerial dari PA atau PPK, kemudian di dalamnya unsurnya adalah pengawasan dan pengendalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pengawasan dan pengendalian ini hal yang wajib dimiliki oleh para pengawas. Yang pertama, memiliki keberanian menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi. Jadi dari awal ketika barang itu datang dan tidak sesuai dengan yang disyaratkan, ya harus berani untuk ditolak supaya keluar proyek dan minta penggantian barang yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang B atau berikutnya adalah keberanian menolak metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan. Sebagai contoh paling sederhananya, misalkan kita sekarang ini kan sudah populer kalau pekerjaan beton menggunakan ready mix gitu ya. Apalagi kuantitas dan pekerjaannya cukup banyak, acap kali untuk mendapatkan kualitas yang tinggi sampai-sampai membangun batching plan di sekitar proyek. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengurangi kelemahan-kelemahan di dalam kualitas pekerjaan. Nah, kalau zaman lama barangkali pasangan batu itu masih banyak campuran-campuran yang dilakukan secara manual. Ini agak sulit terukur dan sekali lagi kualitas juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian keberanian juga para individu ini harus memiliki, kalau hasilnya tidak sesuai ya harus ditolak. Jadi harus punya keberanian untuk menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Artinya ya kalau kita jangan sampai terpaksa, karena nanti kalau ada apa-apa di belakang tentunya efeknya pada kita sendiri. Kemudian juga termasuk hasil uji kualitas. Ya, hasil uji kualitas juga kita harus proporsional,
sekaligus profesional. Kalau memang tidak masuk, ya sudah, tidak usah diterima, gitu ya, tanpa alasan apapun. Kenapa sih sebenarnya kok kita berkutat ke ini, ke kualitas dan kuantitas Bapak Ibu sekalian dalam memeriksa pekerjaan sipil atau bangunan gedung khususnya? Ya, karena selama ini pengalaman kami menunjukkan bahwa temuan-temuan yang sering kami dapati itu berkutat di dua hal ini, yaitu temuan tentang kekurangan kualitas dan temuan tentang kekurangan kuantitas. Dan dari temuan ini, teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, adanya temuan kualitas maupun kuantitas ini kemudian ditindaklanjuti oleh auditor untuk dilakukan pengujian atau penilaian oleh ahli. Auditor biasanya, karena auditor misalkan kalau BPKB, BPK kan memang tidak ahli konstruksi, sehingga mereka meminta ahli untuk melakukan penilaian. Coba pekerjaan itu Anda nilai, baik kualitas maupun kuantitas. Yang dinilai itu dua item ini. Nah, ahli tersebut biasanya juga mengundang ahli dari perguruan tinggi, kemudian hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada auditor, kemudian untuk dilakukan evaluasi, perhitungan, yang akhirnya bisa bermuara kepada kerugian negara. Nah, ini permasalahan yang cukup mendasar bagi kita semua, para pelaku jasa konstruksi. Kenapa tadi saya ungkap di depan, pendanaan, pengawasan, pengendalian, spesifikasi teknik, ini tujuannya adalah kita supaya paham betul, syukur menguasai betul tentang bagaimana sih kita ngawasin pekerjaan konstruksi, khususnya bangunan gedung ini. Jadi tadi kalau sudah masuk di perhitungan kerugian negara oleh auditor, dan ini kalau ditemukan unsur tipikor terpenuhi, maka dilakukan pemberkasan dan kemudian menjadi tuntutan di persidangan. Ini yang selalu kita hindari. Oleh karena itu, Pak Muji sebagai penyelenggara forum ini, terima kasih. Ini mengingatkan kita bersama untuk lebih concern lagi, lebih peduli lagi bagaimana kita dalam mengelola pekerjaan konstruksi. Terutama dua hal pokok ini. Kualitas, baik itu kepadatan, kuat-tekan, daya dukung tanah, dan lain sebagainya. Kemudian kuantitas, dimensi panjang lebar, tebal, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih itu? Nah, karena itu yang paling sering mencuat selama ini. Nah, tadi baru aja di webinarnya LKPP juga sama, dari ahli-ahli hukum perdata, pidana yang membahas tentang itu, tentang kerugian-kerugian negara. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami betul tentang bagaimana proses prosedur kerja setiap kegiatan pekerjaan konstruksi. Karena itu tadi, kalau kita tidak peduli di sana, maka nanti akan berakibat di belakang ketika diaudit akan terjadi kekurangan, apakah itu volume, kekurangan apakah itu mutu. Dua hal ini yang selalu menjadi concern kita dalam kegiatan pekerjaan konstruksi. Nah, terkait dengan pengendalian mutu ada sedikit kita sampaikan. Nanti di belakang kita akan coba share tentang case study atau hal-hal yang sering kita temukan atau share pengalaman pada teman-teman sekalian. Jadi pengendalian mutu ini merupakan bagian yang utama, karena kita ini kalau pengendalian manajemen konstruksi kan biasanya ada 3. Yang pertama biaya, mutu, dan
waktu. Satu lagi nanti ada administrasi ya, tertib administrasi. Jadi prinsip pengendalian mutu, kemudian satunya yaitu tepat mutu, karena ini kalau tadi kurang pun itu nanti jadi persoalan di ranah yang lebih jauh lagi. Kemudian untuk menjamin terjadinya ini, sekuen daripada proses pekerjaan konstruksi ini juga harus diperhatikan. Jadi sesulit apapun harus diikuti langkah-langkah standar operation prosedur tentang misalnya ini pekerjaan beton misalkan. Ada pemeriksaan awal, kemudian membuat make design atau job make formula, kemudian langkah pencampuran atau pengaduan, kemudian pengangkutan, pengecoran, pemadatan, dan lain sebagainya. Ini juga ada tahapan-tahapan yang cukup runtut yang sudah dituangkan di dalam spesifikasi teknik. Jadi ini tidak bisa kita hindari, teman-teman sekalian. Kemudian sebagai contoh, dan semua berlaku penerapan standar, baik kualitas maupun standar pengujian. Misalkan di dalam spek itu sudah dicantumkan secara umum, secara jelas bahwa untuk pekerjaan beton, kita mengacu ke PPI 71, bagaimana itu standar pengujian, standar mutu, syarat-syarat bahan, dan seterusnya. Kemudian kalau pekerjaan timbunan atau pekerjaan lain pun juga akan ada seperti itu. Ini saya ambil contoh untuk misalkan 2 item pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pemeriksaan bahan ini, bahan itu mulai dari bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Di lingkungan konstruksi ada tahapan itu, kalau bahan baku ya pasir, tanah itu bahan baku, bahan olahan itu split, batu pecah, kemudian kalau bahan jadi ya sekarang udah banyak, misalkan besi beton, yudit, yang precast itu, untuk saluran-saluran yang precast itu namanya bahan jadi. Itu Bapak Ibu sekalian, dan kita coba satu persatu ini share pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita bisa mengembangkan dalam diskusi. Yang pertama adalah temuan kuantitas atau kualitas setelah PHO, tapi masih dalam masa pemeliharaan. Ini seperti apa? Gitu ya. Ini. Karena kacamata auditor, hal ini menjadi suatu kesalahan dari pihak yang menerima. Kalau ada temuan kurang, berarti baik itu kuantitas maupun kualitas, maka di situ ketika menerima pekerjaan 100% ada kekurangan. Nah, ini problemnya adalah kalimat ini. Nanti kita bisa diskusikan di situ. Kemudian juga yang sempat kami temui, dalam penyelesaian shop drawing, kita kadang-kadang serahkan pada draftman atau juru gambar untuk menyelesaikan as built drawing, tapi tanpa melihat kondisi lapangan shop drawing kita sudah dirubah seperti apa. Nah, ketika auditor datang, as built drawing disesuaikan dengan lapangan, nggak cocok. Lebih besar dari gambar misalkan. Nah, ini menjadi persoalan juga seperti tadi. Kemudian uji bahan, uji material. Bahan baku, olahan maupun bahan jadi sebelum digunakan. Nah, ini sangat penting karena menentukan. Jadi kualitas produk itu adalah fungsi dari bahan, material, bahan atau material, peralatan, kemudian metode pelaksanaan, kemudian metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, dan faktor E. Jadi kalau bahannya sudah bagus, alatnya baik, SOP-nya betul, pasti hasilnya bagus. Itu yang menjadi
pegangan kita bersama. Jadi kalau bahan jadi tentunya kita minta aja produk sertifikat, misalkan besi beton kita minta produk SNI, itu ada SNI berapa itu, SNI 07 misalkan 2025 2002C itu untuk besi beton. Kemudian material on-site, ini juga kadang-kadang dalam dokumen kontrak sering dicantumkan pembayaran untuk material on-site. Itu material yang berada di lapangan, dan yang penting adalah jika itu dituangkan atau disyaratkan atau dicantumkan dalam dokumen kontrak, pembayaran ini juga harus tertib administrasi. Yang pertama, material yang didatangkan itu merupakan material dari incorporated dari pekerjaan utama. Misalkan kita datangkan besi beton sekian puluh ton misalkan, dan kita mintakan material onsite, dan itu ketentuannya dalam dokumen kontrak ada. Nah, besi beton inilah yang harus diuji dulu, apakah ada sertifikat produknya, apakah perlu dilakukan uji tarik karakteristik supaya mendapatkan besi beton itu ada lolos menjadi U24 atau U sekian. Nah, dari ini baru dilegalisasi bahwa besi beton itu bisa dimintakan pembayaran material onsite. Nah, nanti ketika operation berikutnya, ketika material ini digunakan, pada pembayaran berikutnya sudah mulai dipotong nih material, karena material on-site ini prinsipnya panjar. Ketika mereka sudah digunakan, yang pertama 10 ton, kok sekarang tinggal 8 ton, ya sudah. Yang 2 ton dilepas, sehingga panjarnya mulai dikurangi. Sampai pada saatnya nanti, pekerjaan selesai, material on-site juga sudah tidak ada lagi. Kemudian, nah ini, laporan pemakaian bahan yang tidak cermat. Ini contohnya seperti ini teman-teman semua. Jadi ya, atau ini barangkali ketidakcermatan kita, tapi kejelian auditor. Audit menemukan dalam gudang, catatan gudang, itu misalkan semen paling gampang. Di lapangan banyak itu semen. Semen ada 200 sak misalkan. Kemudian pada datang tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, itu dalam administrasi gudang itu tinggal 150, berarti terpakai 50. Ketika terpakai 50 dicocokkan, untuk apa 50 ini? Ternyata untuk pasangan batu misalkan. Nah, pasangan batunya dihitung. Loh, kok pasang batunya bisa sekian kubik? Mestinya kalau 50 itu dia hanya mampu pasang batu dengan campuran 1,5 misalkan atau 1,4, itu hanya membutuhkan semen sekian. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Karena bukan tidak mungkin auditor itu jeli seperti itu. Namun paling tidak ya kita paling enggak sudah paham tentang itu. Ini yang paling sering terjadi di pelaksanaan, yaitu mutu beton. Kami juga sering menangani ini, mutu beton yang tidak masuk ya. Dan tidak masuknya itu cukup banyak, sehingga tidak bisa dibayar. Gitu ya. Dan pengujian beton itu menurut PBI kan memang ada dua, ada destruktif sama non-destruktif ya. Yang teman-teman saya kira paham itu. Dan ketika non-destruktif ini dengan alat palu beton itu atau hammer test, itu sebetulnya tertolong itu dengan alat yang itu, hasilnya mestinya bisa lebih baik. Ternyata dibanding dengan yang destruktif, itu malah hasilnya kurang, sehingga beton ini pasti nggak benar. Gitu ya. Nah, mutu beton ini paling sering, baik ini di gedung, di jalan, baru saja kami nangani yang di gedung, itu ditolak sampai diambil sampelnya sampai berapa oleh ahli dari perguruan tinggi, akhirnya menyimpulkan bahwa mutu beton bangunan ini adalah tidak masuk dan harus dibongkar rekomendasinya. Diameter tulangan ini juga paling klasik juga di lapangan, jadi hati-hati juga. Sebutkan produknya,
Dan sekarang ini rasanya untuk tulangan-tulangan yang diameter sedang ke atas sudah SNI, dan usahakan juga kita pakai standar-standar SNI supaya tidak terjadi diameter yang menjadi klasik, karena auditor kadang-kadang sudah memiliki SafeMat ya, jadi alat pengukur diameter besi beton yang akurat itu daripada menggunakan alat-alat yang tradisional. Bahan kayu, nah tapi bahan kayu ini untuk bangunan gedung saat ini sudah mulai menurun karena bahan kayunya susah untuk didapat, sehingga yang banyak bahan baja. Rangka baja ringan ini juga perlu kendali yang baik, dan untuk bentang-bentang tertentu sudah tidak digunakan lagi karena jaminan yang baja ringan itu adalah yang dibutuhkan adalah perhitungan konstruksi kita minta, dan jaminan produk terpasang kita minta. Berapa tahun dia memberikan jaminan. Karena di pasar itu sangat banyak produk rangka baja ringan yang kadang-kadang, ya maaf, kualitasnya tidak terjamin. Kemudian bahan-bahan aluminium, sekarang itu gantinya kosen-kosen kayu, itu sudah menggunakan kosen aluminium. Nah ini juga berbagai macam produk dan berbagai macam dimensi, nah ini dicermati betul. Jadi di dalam gambar kita itu tebal aluminium mesti berapa, dimensinya berapa, ini tolong diperhatikan betul. Kemudian kalau dimensi baja struktur, ini relatif, kalau baja-baja yang struktur besar, relatif nggak banyak terjadi, tapi yang kecil-kecil, misalnya besi siku, kanal C, ini sering kita temui dimensi luarnya sama, tapi tebalnya kurang. Gitu loh. Nah ini kalau ada audit yang jeli, tentu ini menjadi persoalan bagi kita. Kemudian toleransi teknis, kenapa saya ungkapkan di sini, yaitu mengenai toleransi tentang bahan-bahan itu sendiri. Misalkan besi beton itu misalkan diameter berapa, itu ada batas-batas toleransi teknis menurut SNI, yang tadi saya sebutkan, yaitu SNI 07, 2025, dan 2002C, itu di sana saya lupa tahunnya, tahun-tahun terakhir kok itu. Jadi banyak toleransi, sehingga jangan begitu tidak 12 mili pas gitu kemudian kita tolak. Nggak bisa, itu ada sedikit toleransi entah berapa mili ada. Ini supaya diperhatikan juga. Kemudian untuk beton yang berskala besar, sering menggunakan tadi saya sampaikan di depan, yang diperhatikan adalah setting time. Setting time itu adalah waktu antara campuran dicampur air sampai dengan dituangkan di dalam di lapangan, maksud saya di casting maupun untuk pengecoran lantai dan lain sebagainya. Nah, saran kami sebaiknya ada berapa benda uji kita minta untuk kita uji di lembaga lain, karena kalau di sana kan kadang-kadang kita nggak menungguin pada pengujian benda uji ini, kan kita tidak nungguin, oh ini benda uji yang untuk ini kemarin umur 7 hari, umur 14 hari, kita nggak. Nah, sebaiknya kita minta sebagian atau satu set atau berapa yang untuk kita lakukan uji sendiri untuk cross check, untuk kepastian bahwa beton yang di produk selama ini itu sesuai dengan ketentuan yang di ini. Kemudian pekerjaan tambah kurang dalam kontak lamsam, ya pekerjaan tambah kurang dalam kontak lamsam ini awalnya memang merupakan keraguan-raguan bagi banyak pihak, karena kontak lamsam itu output base itu nggak ada Pak, tambah kurang, ada yang seperti itu, padahal sebenarnya dimungkinkan, gitu ya. Batasannya ada, yaitu batasannya seperti tadi saya sampaikan, yaitu tentang mengenai menambah, mengurangi volume dan sebutnya itu, dan kalaupun nambah tidak boleh lebih 10%, itu pun kalau duitnya ada. Kalau duitnya tidak ada, ya jangan. Yang sebagai contoh real di lapangan, misalkan,
Yang tidak boleh diotak-otik, misalkan contoh, pekerjaan plesteran ada sekitar 300 meter persegi. Ternyata di lapangan itu 340, resiko kontraktor. Karena kontrak lamsam itu menganut asas bahwa kelebihan volume itu menjadi tanggung jawabnya penyedia jasa. Tetapi kalau pekerja tetap yang dimaksud dalam Perpres itu, ini mohon dipahami, nanti bisa kita diskusikan. Kalau pekerjaan tetap yang dimaksud, misalkan contohnya begini, awalnya dalam gambar, dalam spek atau gambar itu, kloset, tipe klosetnya tipe kloset duduk. Tipe kloset jongkok. Kemudian karena memperhatikan, kan ini fasilitas publik, memperhatikan masalah difabel dan lain sebagainya, makanya perlu diganti kloset duduk. Nah inilah yang bisa memunculkan pekerjaan tambah dalam pekerjaan konstruksi kontrak lamsam. Tapi kalau plesteran tadi yang sudah dihitung betul-betul, walaupun kurang, kalau kurang tanggungannya penyedia jasa. Ini sebenarnya yang sering ragu-ragu kita dalam itu. Tapi yaitu dibatasi maksimal 10% nilai kontrak awal. Sekali lagi, catatannya adalah jika duitnya ada atau bisa menambah duit. Nah, yang berikutnya adalah serah terima pekerjaan fiktif. Ini maaf ya, jadi ini bukan berarti ini kasus terjadi, benar-benar terjadi. Cukup besar baiknya, nilainya cukup besar lah pokoknya sampai 100. Sudah di FHO, sudah di PHO, ketika diaudit terjadi kekurangan pekerjaan yang cukup signifikan jumlahnya. Nah, akhirnya diindikasikan kekurangan volume atau barangkali juga kekurangan kuantitas, mutu menjadi kategori pekerjaan fiktif. Nah, kalau pekerjaan fiktif, ini kerugian negara. Kalau kerugian negara berarti ranahnya masuk di unsur tipikor terpenuhi. Jadi terjadi itu memang, contoh misalkan waktu itu eskalator terpasang tapi belum operation, lift, gitu ya. Hal seperti itu komponen-komponen gedung yang pernah kami temui terjadi, sudah diterima pekerjaannya, tapi belum sebetulnya kurang. Nah, itu. Dan beda dengan pekerjaan yang pada saat kita proses PHO ada defect and deficiencies. Ini teman-teman barangkali yang tidak berkecimpung di bidang jalan agak baru barangkali, tapi pada kesempatan ini bisa kami jelaskan. Defect and deficiencies itu ketika proses PHO, itu dia tidak kurang, tapi cacat dan ketidaksempurnaan. Bukan kurang kan? Gitu. Kalau bangunan gedung barangkali dia nggak kurang, cuma ini loh, sponengannya kok pateng pletot atau cacatannya belang dan lain sebagainya, itu defect and deficiencies. Tapi kalau belum dicat sama belum di sponeng itu kan beda, itu belum selesai namanya. Gitu. Jadi yang berikutnya tinggal sedikit. Masih berapa menit, Mbak? Sudah selesai, Mbak? Oh, belum di-unmute itu. Nah, yang berikutnya masih ada 4 item case study kita tentang audit konstruksi. Audit konstruksi, ya, audit konstruksi ini tentunya kapanpun, dan kita tidak berharap sebetulnya, tapi kalaupun ada peristiwa ini, kejadian ini, maka yang penting adalah merujuk kepada spesifikasi teknik kontrak. Jangan kepada lain. Di sana itu begini, Pak, enggak bisa, Bapak kontraknya bunyinya ini. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, fairness. Fairness itu artinya keterbukaan. Ya kalau menguji ya harus ada pihak-pihak yang terkait. Misalkan ada konsultannya, ada pelaksananya, ada penggunanya gitu. Sehingga itu yang disebut fairness. Kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang itu tanpa sepengetahuan
pengguna PPK, tanpa sepengetahuan penyedia jasa, lapangan sudah dilakukan kegiatan audit konstruksi. Ini nih yang menurut kami tidak fair. Dan sekali lagi harus dilakukan ahli profesional di bidangnya, gitu ya sebetulnya. Profesional di bidangnya. Artinya kalau memang ini bangunan gedung ya teman-teman yang ahli gedung. Bukan ahli arsitek ya Pak ya. Kalau kita bicara masalah kualitas ya bisa saja kalau masalah kuantitas ke arsitek juga bisa. Nah ini untuk audit konstruksi. Nah kemudian yang kaitan dengan itu juga teman-teman semua, baik itu pengguna anggaran, PPK maupun pihak-pihak pengelola ini ya memiliki kemampuan untuk klarifikasi kepada auditor. Jangan kita itu misalkan dalam tanda kutip ditembak terus nyerah ke itu ya jangan ya Pak, ini dulu tuh begini loh, ini begini, dijelaskan di dalam pasal ini, di dalam spesifikasi ini seperti ini Pak. Jadi nggak bisa kalau seperti itu misalkan ambil 3 titik kemudian diambil untuk ini dalam bidang jalan misalkan 3 kor untuk sepanjang 5 kilo misalkan, ini kan nggak fair. Pada ketentuannya misalkan tiap 100 meter aja diambil 2 titik. Ya sepakati dulu. Gitu. Nah, hal seperti ini yang kita perlu memberikan klarifikasi, bukan ngeyel. Artinya ya wong auditor kan tidak Tuhan, ada kesalahan juga. Jadi kita perlu berikan penjelasan pada beliau-beliau ini, duduk selesai supaya ya kalaupun salah ya salah, kalaupun ini benar ya jangan disalahkan, seperti itu maksud kami. Ini yang berikutnya, pekerjaan sudah diserah terimakan, namun ada penggantian dalam masa pemeliharaan. Ini maksudnya begini, ini kasus nyata ini terjadi. Jadi misalkan pekerjaan itu sudah diserah terimakan, tapi masih dalam masa pemeliharaan. Kemudian ada komponen dalam pekerjaan itu yang diganti, tapi dalam masa pemeliharaan. Nah, tentunya ini perlu dipertanyakan. Alasannya apa diganti? Ya toh? Misalkan paling gampang. Ambil contoh misalkan gedung AC misalkan. AC-nya itu katakanlah Daikin. Maaf. AC-nya apa ya? Yang tidak Daikin itu apa toh? Ya Samsung misalkan lah, Samsung setengah PK yang terpasang. Padahal dalam spek itu harusnya katakanlah Daikin 1 PK. Nah ini dilakukan penggantian dalam masa pemeliharaan. Ya secara tanggung jawab penyedia jasa mungkin masih bisa kita komo-komo, apa itu bahasanya komo-komo? Masih bisa kita mengerti ya, tapi secara prosedural, administrasi, dan hukum, ini sudah salah. Gitu loh. Kecuali kalau barang itu kemudian misoperation, artinya misfungsi, artinya AC tadi ketika terpasang betul, yang diminta 1 PK, sampai 1 PK, tapi masih pemeliharaan kok ngadat. Nah itu nggak apa-apa diganti yang seperti itu. Tapi kalau tidak apa-apa diganti karena tadi itu ini terpasang Samsung setengah PK kemudian diganti yang semestinya 1 PK, ini yang menjadi persoalan. Kira-kira begitu ya yang untuk ini. Kemudian yang sering terjadi juga tentang cedera janji ya. Jadi cedera janji itu ya penyedia jasa biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak menjaminkan mutunya, kuantitas dan sebagainya. Ini tadi masuk di dalam ranah tadi mengenai kuantitas dan kualitas. Saya kira ini. Supartono ya, mungkin bisa dipercepat. Ya ini sudah selesai, Mbak. Makasih Mbak Dewi. Ini yang terakhir ini, slide yang terakhir. Ini. Oh, sudah ya Terima Pak. kasih, mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang berkenan. Dan monggo kami persilakan Mbak Dewi untuk menindaklanjuti. Terima kasih Bapak Supartono atas paparannya yang begitu menarik dan semakin memperkaya ilmu dan wawasan kita semua.
Untuk selanjutnya, langsung saja kita mulai sesi Q&A ini. Saya persilakan kepada hadirin untuk bertanya, dan ini kebetulan tadi yang sudah raise hand pertama adalah Pak Mudarwis. Monggo Pak Mudarwis untuk menyampaikan pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparno, salam kenal. Pak, assalamualaikum. Ya. Terkait tadi Pak dengan mutu beton. Nah ini kan banyak memang kendala-kendala atau temuan-temuan yang bisa dialami oleh auditor. Nah katakanlah gini, kita sudah melaksanakan pengecoran, kita ngikutin job mix, kan gitu, ikuti sesuai dengan SOP-nya. Bahkan kalau mau pengecoran sudah diambil sampelnya, dites kadar airnya, water content-nya, dites selamnya. Nah, semua setelah dilaksanakan, sampel yang dibawa ke laboratorium itu masuk dengan melihat umur misalnya 7 sampai 21 hari, 28 hari masuk. Tapi kenyataan di lapangan setelah auditor masuk dengan memakai hambar test, nah katakanlah mutu betonnya itu 350, dia dapatkan rata-rata cuma 330, beda 20. Beda 20. Itu entah karena apakah tidak dilakukan kuring atau bagaimana dalam segala pelaksanaan sehingga ada range sedikit. Ada range sedikit. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa dikonversi dengan melihat bahwa tadi itu ada perencanaan, kalau di bangunan perencanaan dia dalam pengawasan 15%. Dalam dia merencanakan, jangan sampai dia bisa merencanakan bahwa umur beton itu bisa masuk 300 tetapi diberikan spek 3,5, kan gitu. Apakah itu bisa? Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, berkaitan dengan itu, jika katakanlah uang itu harus dikembalikan dari 300 ke 350 menjadi 330, berarti kan ada 20 kilogram per sekian mutunya yang tidak tercapai. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Sedangkan volume, kuantitas volumenya itu sudah sudah terpenuhi, kan gitu. Yeah. Kan 20 ini hitungannya ya 350 ini harga satuannya adalah penawaran dari penyedia. 20-nya ini mau pembandingnya ke 300 atau ke 330, berapa sebetulnya nilai daripada 20 ini kan susah untuk dihitung. Sedangkan kuantitasnya terpenuhi, gitu toh. Itu yang masalah beton tadi. Kalau barangkali juga bisa saya tambahkan lagi ini sedikit barangkali Pak, masalah jembatan juga karena pernah kami alami. Nah memang ini di jembatan juga ini kan ya tidak seperti ya yang di bangunan tadi, bahwa perencanaannya itu biasanya 1 tahun, 2 tahun terus dilaksanakan tahun berikutnya, sehingga tidak ada pengawasan. Nah satu kasus yang pernah kami hadapi gini, kita memerlukan tiang pancang dengan kedalaman 18 meter. Padahal setelah kita laksanakan di lapangan, itu cuma masuknya, ada yang masuknya cuma 12 meter, berarti ada 6 meter yang tidak terpakai. Sedangkan ini harus dibayar secara harga satuan. Ongkosnya itu belum kita motong, penyediaannya harus motong, belum dibuang, dan belum diadakan dari luar tiang pancangnya, tapi itu harus juga dipotong, tapi dia harus dibayar cuma 12 meter itu, 6 meternya enggak dibayar. Karena kita harus membayarnya dengan harga satuan. Apa yang dilaksanakan, itu yang dibayar. Nah, kira-kira dalam menghadapi situasi ini, kira-kira bagaimana, Pak? Karena biasanya juga penyedia, wah, ini kan di anunya 18 meter di gambarnya. Kita sudah sediakan 18 meter. Tetapi pada saat kita laksanakan sudah dapat tanah keras, sudah tidak bisa kita paksakan masuknya cuma 12 meter, berarti ada sisa 6 meter. Itu juga sudah dipotong, memerlukan biaya.
tetapi yang dibayarkan ya cuma 12 meter karena harga satuan. Itu saja barangkali Pak Suparno, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kami dan kami semua. Terima kasih Bu Dewi Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Dewi? Apa tunggu yang lain pertanyaannya? Langsung saja Pak ditanggapi. Oh ya, makasih Pak Mudawis pertanyaannya. Ini menarik sekali ini. Jadi yang pertama Bapak mengenai mutu beton. Bapak sudah laksanakan bahwa sesuai dengan apa? Job mix sesuai dengan ini, dan pada saat Bapak ambil sampelnya masuk. Ya kan? Kemudian ternyata pada saat diaudit ada selisih, dan selisihnya nggak masuk. Ini kan persoalan Pak Darwis ya. Nah, pertanyaan saya, ini yang dilakukan pengujian oleh auditor ini kan pakai non-destruktif ya, artinya pakai hammer test ya Pak? Iya betul Pak. Ya, betul. pakai hammer test, sehingga ada selisih itu. Nah, pertanyaan pertama tentunya harus diketahui bagaimana status alat itu. Pertama, mengenai apa? Mengenai kalibrasinya Bapak. Jangan-jangan alat itu sudah lama tidak dikalibrasi, sehingga barangkali keakurasiannya juga terjadi, akhirnya menimpa pada proyeknya Bapak. Yang berikutnya adalah tentang kembali kepada kualitas beton tadi yang tidak masuk antara 350 yang terjadi hanya sekitar 330, ini juga ada mestinya dilakukan justifikasi teknik, Bapak. Menurut kami, justifikasi teknik itu melibatkan perencana, Bapak. Jadi apakah dengan mutu capaian 330 itu konstruksi ini masih aman? Nah, baru setelah ini dinyatakan aman oleh pihak teknis, tim teknis lah dalam hal ini Pak, tapi melibatkan pihak perencana, kemudian baru kalau dinyatakan oke, bisa dilanjutkan karena memenuhi teknis, maka baru dilakukan konversi dalam pembayaran Bapak, Pak Darwis. Nah, pertanyaan saya juga, apakah ini pembayarannya beton bersama besinya atau beton saja? Kalau beton saja sederhana, Bapak, itu adalah 330 dibagi 350 kali harga satuan beton. Ya, Pak, kalau tidak termasuk besinya, karena ada beton mata pembayarannya beton bertulang begitu Pak. Kalau beton bertulang harus dikeluarkan dulu harga besinya Bapak. Ini harus ada perhitungan. Cara sederhananya seperti itu. Untuk kalau itu sudah bisa diakui secara teknik bahwa 330 nggak apa-apa Pak, masih memenuhi hitung-hitungan saya ini loh kan gitu. Ini yang pertama Pak mengenai ini. Kemudian jembatan Bapak tadi ini memang sering terjadi Pak. Tapi ya saya tidak tahu apakah ini dulu dilakukan sondir secara baik apa tidak pihak perencananya. Ini pertanyaan saya pertama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk teman-teman semua Pak, termasuk Pak Darwis dan saya juga. Biasanya kalau saya mau mancang itu Pak, di daerah-daerah tiang panjang itu, sebelum kontrak, sebelum pelaksanaan, itu sudah sebelum pesan tiang pancang, itu sudah melakukan sondir ulang, Bapak. Nah, ini barangkali tidak lazim dan tidak ada di dalam dokumen, Pak. Mohon maaf. Ya. Nah, tapi untuk pengetahuan kita kan perlu golek selamat, Pak. Cari selamat, kan, Pak. Masalahnya begini, tiang panjang itu dibayar dalam 2 item, Bapak. Satu adalah tiang panjang furnace ketika datang di lapangan berapa meter. Yang kedua, tiang panjang pemancangan. Ya. Itu, Bapak. Ya, nah, betul. kalau begitu, ini sekali lagi tanda kutip saya akan berkomentar kelemahan di dalam perencanaan dulu. Bagaimana melakukan sondir ketika dia
melakukan perencanaan tiang pancang. Kan gitu Bapak. Karena ini dari 18 tiang pancang ini ternyata hanya bisa masuk 12. Nah, persoalannya adalah auditor kalau mengetahui ini akan nanyakan tiang pancang yang Bapak potong. Ya kan? Kan Bapak bayarnya 18, Bapak. 18 kali sekian batang di lapangan, ternyata yang masuk hanya sekitar 12 kali sekian. Yang dihitung 6 meter kali sekian, Bapak. Ini problemnya kita. Iya. Untuk ke depan makanya mungkin bisa ditempuh tadi, Pak. Dilakukan sondir ulang dari Bapak. Daerah mana itu, Pak? Sulawesi ya? Ya. Ya, itu nanti daerah-daerah Bapak tentunya adalah laboratorium yang bisa sonde, syukur bisa 4 sisi, abutmen 2, atau kalau pir tengah juga kalau nggak airnya deras ya kita masih bisa ngambil. Saya kira itu barangkali Pak Darwis dan Bapak yang lain mudah-mudahan memuaskan Pak. Ya Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak. Ya, agak puas. Cuma ada satu tadi Pak, sedikit. Apa Pak? Tadi dikatakan bahwa oke lah, dikatakanlah dihitung semuanya tulangan betonnya 300 dibagi dengan 350. Kan itu sisanya. Pertanyaan saya kan harusnya dikali volume. Volumenya ya, ini, ya, tapi volume ini yang ada di lapangan, tadi saya katakan itu setelah diukur, itu memenuhi volumenya. Hanya kualitasnya. Jadi kuantitas terpenuhi, kira-kira kualitasnya yang tidak terpenuhi. Jadi harganya dikonversi. Ya, harganya dikonversi. Terhadap hasil perkalian volumenya itu loh. Sedangkan volume, ya silakan Pak. Bentar. Sederhananya adalah, walaupun cara ini tidak betul banget Pak, tapi ini kalau Bapak lihat speknya jalan di Bina Marga, itu tebal tidak memenuhi, itu bisa dengan cara itu. Misalkan tebal lapisan Kor jalan. ACWC misalkan Pak ya. ACWC, ya. 5 cm. Ternyata di kor itu hanya 4,5 misalkan. Ya. Harganya bisa dikonversi itu volume sesuai volume yang terpasang Bapak. Itu Bapak. Itu tadi kan beton Bapak terpasang berapa? Katakanlah 30 kubik. Ya sudah 30 kubik kali 330 bagi itu. Itu sederhana, teknis sederhana Bapak. Tadi makanya saya tanya dulu kepada Bapak, apakah beton ini including besi di dalamnya harganya, atau beton ini masih hanya beton saja. Saya kira itu Bapak. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Bapak sekalian. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, makasih Pak. Ya, sudah Pak, sudah ya Pak Darwis ya. Ya, silakan. Ya, puas. Terima kasih Pak. Ya, dilanjut Bu Dewi. Ini gimana Pak Muklis? Rasa-rasanya ini yang raise hand saya lihat sudah cukup itu Pak? Apa? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, klik tombol raise hand. Waktunya sampai 4:30. Waktunya masih ada 20-an. 18 menit. Mungkin Pak Uji mau menambahkan. Saya menggarisbawahi aja lah yang disampaikan oleh Pak Supartono tadi. Bahwa semua temuan audit itu belum tentu benar. Iya Pak, benar. Ya, kita harus bisa mengkoreksi. Kadang-kadang nggak mau Pak, mengkoreksi lemah. Kenapa? Pak Muji yang ditemukan itu kecil, kalau yang lain lebih besar lagi. Jadi biar aja Pak dia ketemu itu, gitu ternyata. Jadi kita bisa memantah audit tadi, ya. Kita bisa memberikan klarifikasi, ya. Yang contohkan Pak Supartono tadi, jangan kalibrasi alatnya nggak pas, dan sebagainya. Kita bisa memberikan ya, secara teknis perbandingan, ya, sehingga itu bisa mengkoreksi hasil temuan dari auditor tadi ya. Tapi kalau itu benar, tadi betul lah, ya harus jangan dibayar senilai 350, K350, ya dibayar aja senilai K330, begitu ya. Yang kedua Pak, yang pancang. Yang terjadi ada digabungkan dalam satu item. Pengadaan sama pemanjangan dalam satu item. Nah, itu kadang-kadang nggak tepat tuh. Jadi kalau yang pancang, harusnya dijadikan 2 item lah. Item pengadaan yang pancang dan item pemancangan. Pemancangan. Gitu.
Jadi kalau sudah tadi kita beli 18 meter atau 18 buah bisa terpasang 12 buah saja. Ya sebenarnya itu potensi kerugian negara saja kalau memang hasil identifikasi dari perencanaan membutuhkan 18. Jadi ini salah perencanaan, bukan salah ada aspek pekerjaan konstruksinya, yaitu sebenarnya potensi kerugian negara. Ya, tapi kalau lah itu hasil perencanaan membutuhkan hanya 12, kita beli 18, ya itu kerugian negara ya. Ya. Itu Pak. Ini aspek apa potensi kerugian negara itu harus kita pahami. Ya. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara potensi kerugian negara sama kerugian negara. Jadi kalau hasil perencanaan 18, ternyata yang terpasang hanya 12, ya itu berarti potensi kerugian negara. Tetapi kalau perencanaannya mengatakan ini 10, kita mengatakan 15, ya itu kerugian negara dalam arti yang nyata gitu. Itu aja. Lanjut lagi. Kalau ada lagi, Bu. Monggo, kalau mau ini silakan. Mbak Dewi, kalau masih ada yang ingin menanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, klik tombol raise hand. Mungkin materinya sudah pada hafal mungkin ya Pak. Malu-malu ini. Masuk semua. Baguslah kalau ada yang ini. Monggo, biasanya banyak loh itu. Tadi itu pancingan-pancingan aja. Spek konstruksinya K350 yang terpasang K200. Bagaimana itu? Secara teknis, wah kurang layak itu. Iya. Ya kalau gitu. Ya kalau sudah, kan ada tadi Pak justifikasi teknik dari tim teknis Bapak. Kalau sudah seperti itu jauh sekali tentunya tidak layak justifikasi teknik. Itu obatnya salah satunya kalau enggak strengthening atau dibongkar. Paling jelek Pak. Paling buruk dibongkar. Paling masih bisa menolong siapa tahu ada perkuatan Pak. Perkuatan. Ya, ada perkuatan di luar struktur itu ada. External stressing, Pak. Jadi untuk mengembalikan ke kekuatan semula dengan tambahan itu tadi. Misalkan kalau dulu ada plat jembatan, kemudian dia ada steel plate bonding, bawahnya itu dikasih dilem dengan tebal plat baja yang tebal itu ada. Itu untuk mengembalikan fungsi lemahnya beton. Tapi itu sekali lagi bahwa itu masih masuk dalam evaluasi justifikasi teknik tadi, Pak. Kalau nggak ya paling jelek bongkar. Tapi pasti banyak cara itu, Pak. Sebetulnya ada. Sekarang ada yang beton dijahit dan sebagainya itu ada, Pak. Perkuatan-perkuatan seperti itu, Bapak. Iya, nanti di speknya Bina Marga yang terbaru 2018 itu ada yang namanya beton dijahit. Jadi beton pecah kemudian dijahit itu ada. Itu masih bisa. Ya kita upayakan sejauh ini untuk itu. Kalau jembatan agak susah, Pak. Misalkan menurunkan kelas kan susah. Jalan Pantura kok dibuat kelas B, nggak bisa. Misalkan ini. Jadi satu-satunya yaitu mengembalikan itu dengan cara-cara perkuatan eksternal. Kalau masih bisa diselamatkan. Itu barangkali Pak diskusinya Pak. Hartono, ya? Saya ada pertanyaan boleh ya Pak ya? Boleh. Yang tanya siapa? Saya Pak. Wah, nggak boleh, masa moderator nanya. Saya dong, kalau nggak ada yang lain. Misalnya kita dalam penyamaan persepsi material on-site, saat kita jadi PPK, itu ada dalam spek itu kan terbaca bahwa yang bisa digunakan adalah material yang terpasang. Sedangkan yang material on-site adalah ada parameter tertentu itu ya Pak ya, yang termasuk itu. Nah, gimana cara kita mensiasati, karena terkadang ketika pemborong itu mengejar progres, dia hanya kebut-kebutan naruh barang material yang misalnya semen ditaruh, besi ditaruh, padahal sebenarnya itu istilahnya nggak kategori, tidak dalam kategori material terpasang. Nah, dalam penyamaan persepsi itu apakah kita saat
PCM diperkuat, diperjelas, tapi terkadang sok itu Pak, yang kita tidak di luar dugaan itu ternyata ada sesuatu yang sebelumnya kita tidak menyangka gitu Pak. Gimana Pak solusinya Pak, tipsnya? Ya kalau ini menurut hemat saya Pak ya. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ketentuan mengenai material on-site itu harus tertuang di dalam dokumen kontrak. Ya, itu pertama. Kedua, kemudian dalam teknis pelaksanaan, ini kebetulan tadi Mbak Dewi menyampaikan bahwa pengedropan material itu mungkin tidak terkendali gitu dalam bahasa saya barangkali. Sehingga tidak terukur dengan baik. Satu. Yang kedua, material itu juga kan harus diuji dengan baik juga. Gitu. Yeah. Ya, kalau ini nggak bisa terpenuhi dari dua ini, ya nggak bisa dibayar material on-site-nya, Mbak. Karena kita bayar material on-site itu adalah material yang nantinya menjadi produk pekerjaan konstruksi. Misalkan beton, itu besi beton, itu semen, itu bisa. Tetapi mereka harus ada dokumen, misalkan dokumen sertifikat besi, semen, dan lain sebagainya. Dan terukur artinya bisa dihitung, bisa dinilai ya, bisa dinilai. Di persyaratan teknisnya ketemu, kemudian jumlahnya juga ketemu, sehingga nilainya juga ketemu. Dan di dalam dokumen itu kan ada yang dibayar 70, ada yang 80 ya, tapi ya monggo dilihat di dokumennya itu bunyinya 80 atau 70 dari harga bahan loh ya, bukan harga pekerjaan. Artinya misalkan besi beton, itu misalkan kan pekerjaan besi beton dihitung per kilo, 1 kilo katakanlah 10.000. Tapi bahannya itu hanya 7.000. Lah, 70 atau 80% tadi itu terhadap yang 7.000, bukan yang 10. Jadi harga bahan yang dipegang. Itu Mbak Dewi kira-kira, mudah-mudahan paham. Lebih paham. Oh, iya. Ya. Kadang itu Pak, saat kita memahami suatu kalimat, kan itu di spek kan ada itu ya Pak ya, material yang volume yang bisa terbayarkan adalah yang sudah terpasang, material yang sudah terpasang. Nah, dikomparkan dengan material on-site itu kan gimana itu Pak maksudnya? Boleh ya, tadi kan di penjelasan tadi ini saya ulang barangkali. Ini kalau sudah seperti itu berarti mindset kita mengarah kepada pekerjaan kontrak harga satuan. Ya. Yeah. Nah, ketika tadi kita bicara beton atau kita bicara semen, besi beton gitu ya, sehingga kita tahu besi beton yang datang kemarin itu jumlahnya berapa ton. Satu. Ya, toh. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk persyaratan bahannya, speknya sudah masuk. Sehingga besi beton yang tadi sekian itu punya hak untuk dibayar material on-site-nya. Ya kan, Mbak? Lah ngitungnya nanti, ketika besi beton ini digunakan untuk konstruksi yang dibayar harga satuan pekerjaannya, ini dikurangkan secara sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk abutmen, itu beton butuhnya 8 ton, nah tadi 10, ya tinggal 2 ton. Dikurangi karena sudah jadi produk abutmen. Beton bertulang di abutmen. Gitu ya, Bu? Oh iya. Iya, Pak. Paham ya kira-kira? Ya. Jadi secara berkesinambungan. Awang kami pernah kok yang namanya material agregat crusher itu aja yang menggunung itu diukur. Setiap MC kita ukur. Oh ini dia produk terus, tapi dia juga dipakai terus. Sehingga pada saat dia ditagihkan material on-site di sertifikat bulanan, itu mereka ukur setiap kali itu. Ada datanya, backup-nya itu. Jadi nggak dikira-kira. Kecuali kalau dia material itu sudah menggunung itu ketemunya 10.000 kubik, ternyata sudah dipakai untuk menggelar hot mix sekian kubik, berarti ini ya tinggal dikurangi yang 10.000 tadi tinggal berapa, dan seterusnya. Demikian Mbak, kira-kira. Iya Pak. Ada yang lain? Ini yang lain kok pada diem?
Saya yang bertanya ya Pak Supartono. Waduh, Pak Suhu kok nanya. Ini yang auditor, tadi kan beton K350, Ya. K350. Memakai koefisien Permen PU PR 28 tahun 2016. Ya. Koefisiennya yang tidak cocok. Nah, itu dianggap harus nggak pantas lah dibayarkan. Itu menurut pendapat auditor. Gimana menurut pendapat Bapak? Ada koefisien yang tidak cocok dengan Permen PU 28 tahun 2016. Ini dibayar kemahalan katanya. Gimana gitu, Pak? Volume. Ya kan kita udah bicara, Bapak. Kalau harga satuan kan nggak boleh dibongkar analisa harganya, Bapak. Ya. Harus dijawab itu dulu. Dan katakanlah tadi misalkan agregat, Pak ya. Yang biasanya dikejar oleh mereka dulu-dulu sebelum ada ketentuan bahwa harga satuan tidak boleh diobok-obok ini, itu dulu mereka mengejar kadar aspal, Bapak. Dalam penawaran kadar aspal katakanlah 6%. Tetapi dalam job make formula itu hanya 5,7%. Mereka menghitung 0,3 ini untuk sekian produk. Ya, toh. Itu nggak bisa, Pak. Kami dulu pernah, ya itu tadi akhirnya kita memberi klarifikasi. Pak, itu kan standar umum perhitungan sesuai dengan umum. Lah kita kan belum melakukan job make, belum melakukan studi di sana. Agregat kami itu absorption-nya atau penyerapannya berapa, kelekatan aspal seperti apa, kan nggak tahu, Pak. Setelah tahu kita jadi job make ini ketemunya segini, ya nggak bisa ditarik dong. Itu kan penaknya dia aja. Nah, kurang ditarik aja seperti ekskavator. Ekskavator penyedia jasa punyanya kapasitas 0,8 kubik, Pak. Padahal pada saat dalam daftar peralatannya dia 1 kubik. Artinya dia pada saat daftar peralatan menyantumkan peralatan sendiri 0,8 kubik kapasitas paketnya. Nah, kalau kami ya tak jawab aja, Pak. Ini bedanya cuma kalau 0,8 dia butuh waktu lebih lama ketika kerja. Kalau 10 kubik mungkin 1 jam, kalau ini 1,2 jam, kan gitu aja, Pak. Tapi kalau mereka kan selalu dihitung itu maunya. Ini kami, Pak, karena pengalaman kami dulu begitu. Ada lagi barangkali, Bapak-bapak. Itu tadi koefisiennya 1 kubik ya, 1 kubik ternyata alat yang digunakan 0,8. Iya. Asal output tercapai, Pak ya, volume tercapai ya, kita bayar tuh, Bapak mau bayar ekskavator atau mau bayar produk. Dan tidak terlambat ya. Ya, dulu pernah saya candain Pak Auditor, Pak. Pemadatan tanah ini, Pak. Kalau tak sewain sama batalion 3 batalion bisa padat juga loh, Pak, dengan DNCP yang masuk. Saya pernah candain begitu, Pak. Ini kan ngomongnya pokrol aja, Pak. Itu bercanda aja. Artinya Bapak tuh yang dibayar itu adalah produk itu. Urugan tanah, tebalnya sekian, DNCP-nya sekian. Oke, tak bayar. Tapi mempersoalkan ini, enggak lah. Sampai ke situ detailnya gitu. Bukti ini tadi ya. Misalkan beton pakai ready mix sama manual, kalau sama-sama ini, kalau jumlahnya enggak terlalu besar, Pak. Kalau Sigma BK-nya masuk, apa yang dia persoalkan? Yang model atak-atak pakai 0,3 kubik itu ya bisa saja dulu kok, bisa aja kok. Itu Bapak, kira-kira. Jadi ada pertanyaan dari itu yang disampaikan Pak Partono. Misalnya Pak, dalam desain perencanaan ternyata kan tidak sempurna. Jadi setelah dikerjakan itu ambles dan tidak bisa dihitung volumenya. Kemudian setelah terjadi kesepakatan rapat, penyedia disuruh mengerjakan ulang. Nah, ketika itu jelas yang salah itu kan owner ya Pak, karena perencanaannya itu ternyata tidak sempurna. Tetapi auditor tidak mau terima kalau itu dibayar 2 kali. Nah, sebenarnya mestinya kalau mensikapi hal tersebut, kita harus bagaimana Pak? Kalau misalnya itu kita tidak menyuruh untuk mengerjakan lagi, nggak mungkin. Tapi kalau itu kita menyuruh untuk dikerjakan ulang, kan agar tercapai tercapai output
output keluarannya gitu Pak. Jadi gimana Pak? Iya, ini kan kelemahan di perencanaan lagi ya, tadi seperti Pak Darwis tadi. Jadi kalau perencanaan lemah, itu nanti berefek kepada pelaksanaan. Ini kebetulan kalau Pak Darwis tadi sisa yang panjangnya. Kalau tempatnya Bu Dewi ini kan mungkin studinya bahwa CBR-nya nggak kuat, dihitung kuat, sehingga mereka tebal timbunan barangkali ini, atau pola pelaksananya juga bisa dicurigai. Perbaikan tanah dasarnya tidak dikerjakan dengan baik. Subgrade preparation-nya itu. Ini juga. Kemudian kalau perencanaannya salah, ambles itu, berarti kan harus ditelusuri something wrong-nya apa. Setempat atau seluruh segmen. Kalau setempat, itu dulu di situ bekas danau, barangkali bekas ini, itu bisa aja. Mestinya ada perlakuan khusus, ya kan? Bisa pakai sand pile, bisa pakai timbunan-timbunan tertentu gitu. Masih banyak cara sebetulnya. Cuma masalahnya ketika terjadi itu betul tadi, Bu Dewi betul bahwa tidak akan ada pembayaran 2 kali. Tetap sekali ya. Sekarang persoalannya kalau itu kesalahan perencanaan, sebetulnya perencanaan kan bisa dikenakan ganti rugi. Karena kontraktor nggak mau rugi kan. Kecuali kalau PPK-nya ngakal-ngakali sehingga kontraktor mau ngerjakan kembali, tapi orang dibayar, dicarikan di tempat lain, itu out of the box lah, saya bilang gitu. Ya, saya kira itu. Yeah. Gimana? Tapi sering ya Pak terjadi seperti itu. Jadi Ya, nggak sering banget lah Mbak. Nggak sering banget sebetulnya. Bisa diteliti dulu kok. Kalau timbunan untuk jalan, itu paling tidak tanahnya setelah diadakan clearing grubbing, itu kan bisa diuji CBR on-site-nya berapa. Sehingga kita nanti memerlukan subgrade preparation untuk menjadikan CBR itu menjadi minimal 10. Kan gitu toh. Subgrade itu kan 10. Iya, kalau nggak salah gitu. Iyalah, masa. Iya. Kadang soal itu kan Pak, perencanaan itu dikejar waktu atau ya udah kena alasan, itu bukan alasan Mbak. Itu sama aja kita kontraktor ini 3 bulan udah mau ya kudu selesai, itu aja sudah. Jangan pakai alasan karena waktu, karena ini dulu hujan, karena ini udah, janganlah. Orang konstruksi nggak boleh begitu. Walaupun itu pasti kita hadapi, pasti. Itu kira-kira. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada ya, ini kok didominasi oleh Pak Muklis. Siap. Gimana, Bos? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Mumpung ketemu. Ya, mau ketemu. Mumpung ketemu sampai ke Sulawesi segala itu, Pak Darwis segala itu. Pak Darwis. Pak Darwis ini dari Bina Marga ya, Pak? Ternate, dari Ternate. Oh, enggak, Pak Darwis dari Sulawesi tadi. Ya, Kementerian PUPR di Ternate, Bina Marga. Oh, Ternate. PUPR, Pak, Kementerian. Ya. Oh, ya. Baik, Pak Supartono, saya mengucapkan terima kasih atas yang Bapak sampaikan, sangat bermanfaat, detail, dan sebagainya. Nanti Bapak, film ini ditaruh di YouTube, semua orang bisa melihat Bapak nanti. Amin. Ya. Seperti artis yang mudah-mudahan banyak orang akan mereferensi ke pendapat Bapak ini. Dan sangat bermanfaat pertemuan ini. Dan kita perlu lanjut, Pak, ke sesi berikutnya. Terima kasih. Maaf, Pak. Sampaikan. Ya. Bu Dewi, silakan lanjut. Ada satu tuh yang mau nanya tuh, Bu. Sudah. Sulaiman. Kasih waktu ya, Pak Puji ya. Ya, satu lagi. Boleh. Bu Dewi. Ya, monggo Pak Sulaiman untuk meng-unmute. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Sudah nih Bu, terdengar Bu? Iya, sudah Pak Sulaiman. Ya. Baik Pak Supartono, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Sulaiman dari mana Pak? Dari Banjarnegara Bu. Oh iya. Ya. Baik, salah satu pengalaman saya mengenai daya dukung tanah Pak.
Jadi pada saat pengerjaan saya disuruh mengukur daya dukung tanah untuk sebuah pekerjaan beton. Nah, saya tadinya menolak karena daya dukung tanah itu harusnya dalam ranah perencanaan. Ya kan? Nah, tetapi saya dipaksa untuk mengerjakan, untuk melihat itu daya dukung tanahnya seberapa. Nah, saya bingung, kalau dapat, kalau nggak dapat bagaimana. Sehingga kesannya saya dipaksakan waktu itu. Jadi untuk daya dukung tanahnya. Jadi yang kedua mengenai misalkan yang tadi 350 menjadi 330, ya Pak. Saya rasa untuk hammer test di lapangan, yang namanya benda uji itu kan harus melalui sebuah treatment, bukan hasil di lapangan. Karena hasil di lapangan ada hujan asam dan lain sebagainya, itu menyebabkan rapuhnya beton juga, bukan hanya kuring juga, karena panasnya matahari, hujan, itu mengandung asam, menyebabkan beton menjadi lemah. Seperti itu. Saya sering sekali berdebat dengan para auditor bahwa kalau untuk mengukur kekuatan beton itu harusnya bukan beton yang di lapangan. Kan, karena para ilmuwan pun menyatakan bahwa tolak ukurnya itu menjadi tidak valid karena treatmentnya tidak terjadi untuk beton yang ada di lapangan, hanya untuk mengukur ketebalan saja untuk di lapangan. Jadi ada dua pertanyaan itu, Pak. Jadi yang kedua mungkin pernyataan, mungkin Bapak bisa tanggapi. Yang pertama itu Pak, untuk daya dukung tanah, waktu itu saya suruh uji daya dukung tanah yang harusnya itu masuk dalam ranah perencanaan. Perencanaan ini sebenarnya awal dari mengawasi konstruksi Pak. Ketika perencanaan ini sering sekali yang saya bilang ini terjadi kesalahan ketika dalam pengerjaan karena perencanaannya itu kurang maksimal Pak. Bahkan lebih cenderung mungkin asal kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Gimana Bu Dewi, langsung? Iya, langsung monggo Pak. Ya, Pak Sulaiman, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini untuk proyek jalan barangkali Pak ya? Iya Pak. Nah, kalau untuk proyek jalan tentunya memang harus dilakukan uji tanah setempat. Itu kalau mau cepat dikit ya pakainya DCP saja Pak sebetulnya. Dynamic Penetrometer itu bisa langsung mendapatkan nilai CBR rata-rata. Nah, di situ baru kalau sudah diketahui itu, kita bisa menentukan lapisan di atasnya berikut seperti apa. Jadi apakah perlu ada perbaikan subgrid yang begitu ini atau perlu ada subis dulu. Karena pekerjaannya nanti atasnya apa? Rigid pavement ya Pak? Rigid Pak. Kalau rigid pavement bawahnya kan tentunya ada CTSB. Nah, ini apakah perlu ada treatment di situ untuk memperbaiki kondisi tanah yang tidak baik. Kalau Bapak sebagai penyedia pelaksana tentunya wajar Bapak keberatan dengan langkah yang seperti itu. Karena speknya nggak bunyi begitu. Harusnya perencananya yang melakukan kegiatan penilaian tanah dasar, subgrid-nya itu. Nah, sekali lagi itu ya. Jadi untuk jalan saya kira yang paling cepat itu pakainya DCP itu paling cepat menurut saya. Sehari. Ya, ini memang DCP Pak. Oh ya sudah, benar. Kemudian yang kedua mengenai beton tadi, saya sedikit nggak pendapat Pak tentang bahwa ketentuan di mana sih, di literatur mana yang menyatakan bahwa uji yang tepat itu ada di lab. Di lab kan sudah dilakukan. Tapi yang kita ini dalam kontrak-kontrak pekerjaan sipil, pekerjaan konstruksi, itu yang diuji, yang dinilai, baik kualitas, kuantitas, itu pekerjaan terpasang di lapangan. Apalagi kita menggunakan asas kontrak, unit price kontrak. Sehingga yang dilakukan penilaian kualitas maupun kuantitas adalah pekerjaan yang terpasang di lapangan, dan itu pun dilakukan pemeriksaan bersama, kan gitu tuh Pak kalau bunyinya dalam kontrak harga satuan. Saya kira itu Bapak. Jadi kalau untuk pemeriksaan di lapangan saya memang nggak sependapat dengan Anda. Saya ya karena pekerjaan yang harus kita bayar, yang harus kita pertanggungkan tuh yang terpasang di lapangan itu. Ya kita kalau ujinya di lab, ya labnya masuk, lapangannya enggak, gimana yang kita bayar yang di lapangan. Saya kira itu menurut saya loh. Monggo. Silakan, mungkin ada yang lain ikut melengkapi. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Sulaiman.
kembalikan kepada Bu Dewi. Oh iya. Ini bagaimana Pak Muji, Pak Muklis, kita akhiri saja ya Pak ya? Oke, waktu ya cukup. Sudah. Iya, karena sudah jam sekian. Dan sepertinya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pada paham semua ini Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Kendala ya Pak ya. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supartono selaku narsum yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua dan Pak Muji sebagai pembahas, juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Semoga kita dapat bertemu kembali ke webinar selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.